Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya kelas 5 pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Lebih semangat. Allahu Akbar. Oke, untuk memulai hari ini biar nanti lebih barokah lagi. Ini tadi kan sudah istirahat ya, pimpin doa dulu ya. Silakan dipimpin doa Mbak Kenai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat pagi. Nah, ini sebelum pembelajaran, ingat berarti apa? Kita absen dulu ya. Absen dulu sholat sama ngajinya ya. Plus pramuka yang hari Jumat kemarin ya. Kelompok 1 yang sholat 5 waktu hari Minggu. Ini 1 hari Minggu aja. Cuma Habibah. Astagfirullahaladzim. Nah, yang masuk surga cuma Habibah, yang lain ndak ikut nepi aja. Yang TPA hari Jumat dan Sabtu dan Minggu. Jumat libur, Sabtu, Minggu nggak ada. Berarti cuma Bam aja. Membantu orang tua kemarin Minggu 1, 2, 3, 4. Bagus juga. Habibah gak bantu sama sekali. Astagfirullah. Terakhir yang belajar tadi malam. Gak ada yang belajar. Ya. 1, 2, 3. Ya iya, sebelum hari ini harusnya belajar dulu. Oke, kelompok 2, sini. Oh iya, yang pramuka. Masuk pramuka? 1. Bama enggak masuk. Lah kenapa? Ya sini kembali habis pramuka. Oke, kelompok 2 yang sholat 5 waktu. Masya Allah, Ube. Piye ki sing mlebu swarga cuma Ube lan. TPA Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu 2 kali. Enggak. Habis mana? Membantu orang tua kemarin. 1, 2, 3, 4, 5. Ube masuk gak bantu. Ini waktunya dihitung le bintangnya. Terus belajar tadi malam. Walah Kena nggak belajar. Tuh kan belajar nggak harus ada PR. Pramuka masuk semua, alhamdulillah. Berarti 70. Kelompok 3 sholat 5 waktu. Alhamdulillah banyak loh Tanino. TPA Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu aja. Membantu orang tua. Belajar. Pramuka. 2 artis ini nanti hubungannya sama Bu Amin ya. Oke, Bu harap nanti untuk kedepannya sholatnya tambah ya. Nah, kemarin yang sholat 5 waktu kok sekarang enggak? Oke, nah. Cuma Sabtu sholat 5 waktu, minggunya enggak? Nah ya sudah ini.
Oh, sementara untuk minggu dulu ya, teman-temannya pada belum yang Jumat Sabtu. Dah? Nggak ada cross check ya? Oke, Bu harap nanti semakin ke hari semakin lebih baik ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran KKA. Materi apa ini? Ya. Berpikir komputasional. Komputasional. Kan kemarin sudah ya, sudah Bu sampaikan sedikit. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama minta tolong dibaca Mas Ebit. Komputasional. Oke. Mampu menguraikan penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Bama. Kalau ini untuk menerapkan dalam masalah kehidupan nyata. Jadi kita cek ya nanti penggunaannya dalam dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya. Oke, sebelumnya biar konsentrasi, Bu Ul kasih tepuk dulu, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oh, konsentrasi. Boleh bahagia, boleh konsentrasi. Kita pakai yang bahagia dulu ya. Tepuk 4. Bahagia. Kalau bahagia kasih senyumnya dong. Oke ya. Biar nanti lebih fresh untuk belajarnya. Oke, yang pertama persepsinya. Coba kita bayangkan ada gambar itu. Bayangkan jika kita ingin mengikuti pawai ta'aruf yang kemarin, minggu kemarinnya ya. Dengan sempurna, apa saja yang harus dipersiapkan? Coba, siapa yang berani menjawab? Oke, bentar. Via. Sepatu, terus lagi gantian. Nola. Bunga, boleh. Bilal. Baju. L. Baju kebaya sama ya. Kalau laki-laki lurik, perempuan kebaya. Biba. Sepatu sudah. Kaos kaki. Oh iya, boleh lah kaos kaki. Bando. Menghias apa? Iya, menghias truk yang buat ngangkut. Son, Ube ada lagi? Oh iya, dipersiapkan uang sakunya, Ube. Ngonek gak iso jajan. Terus sudah? Arfa? Oh iya, disiapkan celananya. Kok dadake gak celanaan Mas Pamai lah ya. Lucu nanti. Terakhir? Iya, bando untuk anak perempuan dan juga topi. Apa itu? Apa namanya? Udeng untuk anak laki-laki. Itu berarti banyak hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan suatu kegiatan. Nah, ini nanti sudah termasuk berpikir komputasional. Kita cek ya. Oke, kita play ya. Oke, silakan disaksikan dulu videonya. Kita simak baik-baik. Oh, sudah anggap. 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas informatika. Nah, biar lebih jelas, Bu Ul jelaskan sambil videonya jalan ya. Nah, di sini kalau kemarin sudah kita pelajari bersama ya, ada namanya 4 prinsip atau 4 metode dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa? Coba diulang lagi, dekomposisi. Artinya apa kalau dekomposisi? Sesuatu yang besar kita jadikan bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Kita nyari polanya seperti apa biar nanti bisa kita gunakan untuk selanjutnya. Misal kemarin kita sudah melaksanakan pawai ta'aruf. Yang harus disiapkan ada pakaian, ada aksesoris secara garis besar ya.
aksesoris, terus kendaraan dan perlengkapan. Ya, itu nanti misal ada pawai lagi atau karnaval ya sama, yang disiapkan adalah bajunya, terus aksesorisnya, terus kendaraan, dan yang paling penting apa, B? Uang saku. Kalau karnaval atau pawai banyak penjual ya, boleh itu ya. Jadi itu adalah pola. Dia dipakainya berulang kali. Yang ketiga, apa itu? Abstraksi, hanya dilihat bagian yang penting saja, yang kurang penting diabaikan. Misal Habibah mau cerita tentang liburannya kemarin di Hong Kong loh. Hong Kong katanya. Liburannya kemana itu? Jepang. Ayo wadah. Paling di hutan. Kok di hutan tuh? Mana? Di gunung ya. Dia apa aja yang dilakukan, nggak usah semuanya, berarti hanya dipilah bagian-bagian yang menarik biar temennya kalau dengarkan juga tidak bosan. Itu namanya abstraksi. Oke, yang keempat apa yuk? Iya, berpikir algoritmik. Apa itu berpikir algoritmik? Membuat langkah. Oh, gak kelihatan nih ya, ini kecil ya. Bu besarkan coba. Nah, tetap nggak kelihatan, ya udah boleh jelaskan aja. Membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil. Jadi kalau yang dekomposisi kan sudah dipecah jadi kecil. Ini kalau yang algoritmik, masalahnya itu dibuat langkah-langkah untuk menyelesaikan. Contoh, kita perlu bando sama udang. Oh, berarti langkahnya adalah harus pesan. Terus uangnya dari mana? Diambil dari uang kas, kayak gitu. Terus contoh lagi, butuh namanya apa ini? Bunga. Berarti langkah untuk membuatnya pertama harus beli dulu kertas atau bahan, baru nanti dibuat. Itu kan digunting. Dalam kehidupan sehari-hari kan kalian juga sudah melakukan. Contoh Indomie, mau buat mie. Kan di belakangnya ada apa itu? Cara-cara langkah-langkahnya kan gak langsung dimakan. Iya, ada sih ya yang langsung dimakan ya. Mentah ya? Enak. Enak. Iya, keras. Tapi biasanya ada yang suka ngemil kayak gitu. Kita lanjutkan ya videonya, silakan dilihat. Bu Ul percepat biar nanti. Contoh pertama adalah mencuci pakaian. Ini kalau Bu Ul full screen, menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak kelunturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin. 2. Memasukkan baju yang telah dipilah-pilah. 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari persamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita memerlukan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci.
3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat, karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju, karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algorithm design. Algorithm design adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang ditemukan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut dan rapikan. Oke, contohnya satu aja ya. Contohnya tadi adalah mencuci pakaian. Yang pertama untuk dekomposisinya. Tadi dipecah-pecah jadi apa aja? Ada? Jadi kecil apa pertama? Memilah sampah. Kok memilah sampah? Fokus memilah baju putih dan berwarna. Yang kedua disiapkan apa? Deterjen. Ember. Kalau pakai ember ya deterjen. Mesin cuci kalau gosokan ya berarti gosokan mbak sikat ya, mbak watu. Oh ya. Terus yang ketiga apa? Prosedur atau caranya untuk mencuci. Digepuk-gepuk ngene. Biasanya ya kalau banyak digepuk-gepuk atau disikat ya. Itu namanya dekomposisi. Yang kedua pola, berarti dikenali pola cara mencuci. Minggu ini, minggu depan, minggu lanjutnya ya sama. Tetap ya siapkan baju, siapkan deterjen dan cuci. Terus baru dicuci dibuang katanya, dijemur ya. Terus kalau yang abstraksi, kita tidak perlu tahu hanger itu terbuat dari apa. Ya, yang penting mbok besi, mbok plastik, pokoknya kita bisa menyantol nih. Pakai hanger apa dicantol nih, Dek? Pakai hanger. Oh, pakai hanger. Bu Ul kira dicantol nih neng spring ya. Iya nggak apa-apa, tapi ya pas enek ulernya ya lumayan gambarin. Yang keempat yaitu abstraksi. Berpikir algoritmik, berarti dia yang tadi dekomposisi sudah dipecah, sekarang dicari. Langkah-langkahnya satu per satu ya. Nanti Bu Ul kasih studi kasus untuk masing-masing kelompok biar nanti bisa paham tentang 4 ini ya. Saya kayaknya banyak yang ngantuk, banyak yang ini. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking itu terus di breaking ya. Mau tepuk atau mau permainan? Ya, kalau permainan silakan yang tangan kirinya gini, yang tangan kanannya gini. Nah, taruh di atas tangan temennya yang jarinya ini. Nah, buat lingkaran wes. Nah, oke, benar. Oke, materinya adalah komputasional. Kalau pas Bu Uul bilang komputasi, berarti silakan dimakan. Ini ceritanya tentang makan apa ya? Tangkap apa ya ini? Oh, tangkap burung ya. Oke, ini tangkap burung ya. Bu Uul akan cerita kalau pas Bu Uul bilang komputasi berarti
tangkap. Yang sini kalau bisa nyoba dihindari ya. Hindari tangkap ya. Kalau Bool bilang komputasi. Kalau yang lain jangan. Oke ya, kita mulai. Pada suatu hari ada seorang anak bernama Paijo. Paijo akan pergi ke rumah komik. Oh, belum. Kok kolit? Komik ini adalah temannya sekelas. Mereka berencana untuk belajar kelompok. Mereka ingin belajar komputer. Oh, belum dilepas. Komputer ya. Karena materi hari ini pada pelajaran KAA mereka akan mempelajari tentang komputasi. Siapa yang ketangkap? Bila bukan bunyi. Gak ada yang ditangkap. Lebih lagi gini enggak? Saya sudah gini. Ya wes ya. Nanti kita lakukan lagi waktu pelajaran lain ya. Bila karena tertangkap kita kasih hadiah ya. Bila silakan maju apa di situ aja wes. Maju sini. Enggak apa-apa. Biar terkenal. Oke. Nyanyi ya? Nyanyi apa? Oke. Balonku ada 5, tapi hurufnya jadi O semua. Bolonko O do lomo gitu ya. Kita coba ya. Hitung 1, 2, 3. Bolonko. Ropo-ropo warnanya aja konang merah aja dan perah malatas hataka oh ya balan ke tanggal 4 kepegang orot kasih tepuk tangan dah. Perlu latihan kok jadi ya. Oke, kita sudah saksikan videonya ya. Kita lanjutkan sedikit hiburan biar nggak ngantuk. El dari tadi kriap habis makan ya, habis istirahat. Oke, coba kita jawab pertanyaan ini. Apa yang kalian ketahui dari video yang tadi? Apa? Berarti ada berapa tadi? Ya, ada 4 metode atau prinsip tentang berpikir komputasional. Yang kedua, landasan CT ini tuh maksudnya Bool computational thinking. Bahasa Inggrisnya iki aja. Bahasa Inggrisnya berpikir komputasi itu yang kalian lihat dari video tadi. Sudah ya, ada 4. Berarti kita akan mendalami terkait 4 ini. Oke, baik. Ini sudah Bool bagi kelompok sesuai kesepakatan setiap bulan, setiap 3 bulan ya. Bool akan kasih LKPD masing-masing. Nanti silakan dikerjakan kelompok ya. Kumpul jadi 1. Bool kasih waktu 5 menit. Dikit kok. Ya, silakan dikerjakan dulu. Gampil. Oke, ayo silakan langsung berkumpul di kelompoknya. Ayo, sini. Ayo langsung berkumpul dengan temannya. Boleh di bawah, ya. 5 menit saja. Habis dikerjakan nanti akan dipresent. Ayo Ube. Kena nanti kalau sakit boleh ke Ayo dikerjakan dulu. 5 menit ya. Oke, silakan didiskusikan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ada yang kesulitan? Enggak. Oke. Gampang lah tadi sudah. Loh lah kok Mas Ube kok malah tidur ki piye ki?
Perlu menyiapkan satu buku. Oke. Loh, cepet man, nulisnya gantian dah ini. Ya, 2 menit lagi. Ya, oke, 1 menit lagi. Saya tunggu kelompok yang lain. Bu sudah. Seblak ki apa? Seblak ya makanan nah. Sudah Bu. Oke. Ya sudah. Sudah? Oke, berarti kelompoknya Kaurin nanti maju duluan presentasi pertama, yang kedua. Oke, kelompok 2, ini kelompok 3. Oke. Sudah? Oke, silakan kembali ke tempat duduk dulu biar nanti bisa mendengarkan kelompok yang lain. Ayo Mas Ubay. Ubaidillah. Oke, kita sambut dengan tepuk kereta ya. Kelompok 1 silakan tampil. Ayo. Kelompok mana ini? Iya, kelompok Hatta, Muhammad Hatta. Gimana bilang? Salam dulu, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini Kami dari kelompok 3 Muhammad Hatta akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, yuk. Itu permasalahannya apa? Memasak seblak. Oke, memasak seblak akan dipecah menjadi 4 ya di komposisinya. Silakan, siapa yang baca? Saya. Ya, yuk. Di komposisi 1, menyiapkan bahan-bahan seblak. 2, menyiapkan alat. 3, menyiapkan air. 4, menyiapkan bumbu seblak. Oke, yang kedua. Kelompok lain diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Pengenalan pola. 1, menyiapkan alat dan bahan. 2, menyiapkan bumbu. Abstraksi. 1, bahan harus original. 2, alat harus higienis. 3, bumbu harus sesuai. Oke, terakhir. Membutuhkan alat dan bahan, membutuhkan bumbu. Oke, itu yang keempat. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Kalau enggak, boleh yang bertanya. Oh, ada. Oke, nah, yuk silakan bertanya dulu. Apa? Oh, apakah harus memakai bumbu original? Bisa pakai bumbu yang lain enggak, Mbak? Loh, kok enggak tahu? Kalian bisa? Kunyit-kunyitan ya. Gini maksudnya. Kenapa kok harus original? Karena bumbu seblak itu kan beda ya. Beda dari yang lain. Kalau nanti misal tidak ada kencurnya, itu nanti dia bisa jadi kayak soto. Oke. Ya. Oke, nah jadi harus pakai bumbu original. Misal mau ditambah yang lain boleh, tapi isiannya bukan bumbunya. Ya. Kalau untuk abstraksi dari Bul, Kena sudah selesai? Sudah terjawab? Oke, tambahan 10 bintang untuk kelompoknya Mbak Kena ya. Kasih tepuk tangan dong. Tambahan dari Bul ya, untuk abstraksi nanti bisa ditambahi di bawah. Bahwa kita tidak perlu tahu cara pembuatan sosis, bakso, pentolnya, atau enokinya. Karena itu tidak terlalu berpengaruh pada pembuatan
sebelah. Itu abstraksinya. Oke, silakan ditutup, Dok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk the best dong. Gimana? Tepuk the best. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, silakan duduk, Dok. Kelompok selanjutnya tadi kelompok berapa? Oke, ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Insinyur Soekarno ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mencuci piring. Dekomposisi perlu menyiapkan sabun cuci piring, menyiapkan tempat untuk cuci piring, menyiapkan air, dan menyiapkan spons. Memerlukan sabun untuk cuci piring, menyiapkan air, dan tempat untuk cuci piring. Abstraksi untuk mencuci piring kaca lebih mudah dari plastik. Berpikir algoritmik. Satu, untuk mencuci piring 10 biji perlu waktu 5 menit. Berpikir algoritmik. Untuk mencuci piring 10 biji perlu waktu 5 menit. Perlu waktu 5 menit dulu lama ya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya. Oke, tahu dia. Dekomposisinya kok harus menyiapkan tempat, kan udah ada tempatnya. Nah, ya coba dijawab. Kenapa kok harus menyiapkan tempat? Coba Karena apa? Ada mana? Karena berpikir. Kenapa ya harus menyiapkan tempat? Kan sudah ada tempatnya. Karena piring lebih banyak daripada tempatnya. Tempatnya jadi ini tidak cukup. Ayo Nama, boleh coba. Nggak ada yang salah, boleh semuanya. Bisa nanti ada piring. 30 biji. Karena piring 10 biji Karena piring 10 biji lebih banyak dari tempatnya Bu. Jadinya membutuhkan tempatnya. Mungkin itu kalau ada wastafelnya untuk cuci piring bisa langsung. Tapi kalau nggak punya kan berarti harus nyiapkan apa? Tempat. Ya, tempat untuk cuci piring kan setiap rumah bisa jadi tempatnya berbeda. Beda gitu ya Saurin ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari kelompok lain. Oh, kenapa kok mencuci itu lebih mudah dari yang kaca atau keramik daripada yang plastik? Coba. Karena kalau di plastik minyaknya kurang bersih kalau dicuci. Kalau di plastik itu kalau dicuci kadang masih ada berasa minyak. Kalau di kaca Lebih bersih. Ini ya. Kalau di plastik itu dia pukul batu ya. Gue kalau batu diganggu. Kan nggak melawan ya. Kalau di piring plastik atau benda-benda plastik itu kan minyaknya dia lebih terserap ke benda. Makanya dia kalau dicuci dia lebih
Bisa. Sementara kalau kayak Mika, kaca, itu dia lebih cepat bersih ya, Beb. Beb, pernah kan cuci piring ya? Oke, terakhir ya kelompok 1, silakan maju. Jangan dimatikan juga. Oke, salam dulu. Virusnya UP jadi ke bawah. Lebih serius ya, boleh santai tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara akan mendiskusikan dari kelompok kami. Oke, permasalahannya apa? Cara membuat ekobrik. Oke, cara membuat ekobrik sudah dilakukan waktu kemarin. Yuk, silakan yang presentasi dulu di komposisi. Di komposisi menyiapkan botol aqua yang ukuran besar. Mencari sampah plastik, membersihkan sampah plastiknya. Oke, yang kedua, pengenalan pola membuat ekobrik memerlukan botol bekas, membuat ekobrik memerlukan sampah, membuat ekobrik memerlukan gunting. Oke, yang ketiga, terakhir. Abstraksi. Untuk membuat ekobrik memerlukan ketelatenan. Ekobrik perlu ketelatenan. Terus, yang kelima, Berpikir algoritmik. Untuk membuat ekobrik diperlukan waktu 1 minggu. Jadi untuk menyelesaikan semua ekobrik memerlukan waktu 1 bulan. kurang lebih 1 bulan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kalian ayo. Kenapa kok perlu 1 minggu? 1 minggu itu kayaknya butuh untuk membuat yang ada di Karena membuatnya 3, ekobriknya 3, jadi 1 minggu. Jadi 1 minggu itu memerlukan 1 bulan. Oke, buat 3 botol ekobrik itu paling enggak 1 minggu. Atau sebaiknya kurang lebih 1 bulan. 1 minggu. Jadi kalau semua 12, Ya, 15an ya baru diikat jadi 1, berarti kurang lebih bisa 1 bulan. Nah, yuk 1 tahun nilai yuk kalian.
Nah, Ya, kenapa kok abstraksinya butuh ketelatenan? karena apa itu? Karena kalau nggak butuh ketelatenan nanti yo ini loh Bu. Ya, kalau nggak Iya, pakai Bu. ketelatenan nggak selesai. Nggak Atau bisa. mungkin untuk abstraksinya bisa ditambah ya, nanti bisa dikorasi dulu. Untuk membuat ekobrik diperlukan bahan-bahan yang Besi. iya. Nanti yang tidak pentingnya, contohnya guntingnya merek apa itu nggak penting, berarti nggak usah dituliskan. Ya, botolnya merek apa nggak usah dituliskan, tapi paling nggak harusnya sama ya. Kalau botol misal merek Aqua, misal Lemonada. ya itu ya. Udah Bu, jika sampah plastik, Jika yang belum mendengarkan, sampah plastik botol. sudah dijelaskan waktunya. Terakhir, ya. Dipakai sabun ya? Oh, untuk dekomposisi tanya, sampahnya dicuci pakai sabun atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Yang iya, sampah apa? Sampah berminyak sama bercoklat. Sampah yang kotor, yang ada coklatnya. Ada coklatnya. Bau ya. Oke, oke sudah. Ada lagi ya. Oke, silakan ditutup, Mbak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm the best. You are the best. We are the best. Yeay. Terima kasih, silakan duduk Kasih. kembali. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah sudah semuanya dan presentasinya sudah bagus. Ini yang ada tambahan minta tolong ditambahi dulu. Mana tadi kelompok? Kelompok apa tadi? Kelompok yang Oh iya, yang ekobrik nanti minta tolong ditambahi dulu sedikit. Diambil. Yang tadi ada saran dari temannya yang abstraksi ya. Nanti dikumpulkan lagi di buku ya. Oke, hari ini sudah pembagian kelompok, sudah presentasi, sudah tanya jawab. Kita akan buat kesimpulan, tapi sebelumnya Bu Ol akan memberikan sedikit apa namanya? Ini cocoknya PR aja deh, untuk PR aja ya. Ini nanti Bu Ol bagikan nanti. Kita buat dulu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita tarik yang pertama terkait computational thinking atau berpikir komputasional apa? Adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, berpikir komputasi ini tidak hanya oleh manusia, tapi juga bisa dipakai oleh komputer. Contohnya AI, Google Map, terus Shopee. Kalau Shopee dulu nyari alamat itu muter sana sini nggak ketemu nanya-nanya. Sekarang karena sudah sering pesan, akhirnya tahu. Oh, Pak Ijem di sini rumahnya. Pak Sarimin yang sini. Iya, itu dia ya. Yang kedua kembali. Ada 4 prinsip dalam berpikir Yang pertama kita ingat lagi apa? Dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yes, good job, pinter, job kok. Yang keempat, berpikir komputasional dapat memberikan kemudahan kita untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa dipakai loh ya. Contohnya aja kalian sekarang lagi musimnya apa? Bapangan. Nah, layangan kan yang disiapkan. Benang, layangan, plastik.
Pre. Sapu lidi. Lem ya. Lah ya sampai UB numplek gara-gara ngeliatin layangan kemarin ya. Manjir terus Boleh manjer, yang penting ingat waktu. Waktunya TPA ya TPA, waktunya pulang ya pulang. Oke ya, kembali. Bu, masukkan bintang yang bertanya tadi waktu kelompok 1. Kelompok sini 30. Iya. Bila 1 sana Kena sama Via. Sini nih tuh. Sana tadi Habibah L. Pinter loh sebenarnya ya. Oke, lanjut. Oke, manfaat dari pembelajaran ini apa ya? Ada yang tahu? Bisa mengetahui arti komputasi. Oke, bisa paham apa itu komputasional dan macamnya. Terus bisa, ternyata seperti ini juga bisa dipakai untuk kehidupan. Yang paling penting itu ilmu itu harapannya bisa dipakai. Engko aja masalah titik ayo jadi besar, jadi balik ya. Masalah besar jadi jangan kecil jadi besar. Wah, kaurin masalah sepele, misal sendoknya hilang di bawah temannya, bisa heboh sak negara Asia Afrika. Ya, oke baik Bu, bagikan untuk PR-nya ya. Ini nanti gampang. Kalau ini nanti termasuknya di mana? Dekomposisi, pola, algoritmik atau abstraksi? Mengenal pola. Ini mainan cah TK, gampang banget. Buat PR aja dulu. Habis ini kan nanti pelajaran lainnya ya. Sudah. Ini nanti silakan dikerjakan di Cika UB. Boleh. Yang belum siapa? Waalaikumsalam. Dah pas ya. Ya baik, ini sudah Bu Ul kumpulkan di sini. Itu nanti PR-nya silakan dikumpulkan minggu depan ya, jangan lupa. Minggu depan aja. Oke, kita lakukan refleksi ya. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah senang atau sedih? Senang, kalau senang kasih senyumnya dong. Ya, alhamdulillah senang semuanya. Semoga nanti untuk pelajaran selanjutnya juga tetap senang. Enggak ada, udah ada yang ngantuk tadi udah bangun ya, alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih sudah selesai materi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang AI atau kalau bahasa Indonesianya itu apa namanya? Apa? Intelligence coding. AI itu artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Apa itu minggu depan bawa HP untuk bikin AI? Oh jangan. Anomali tungtung ihir. Di sekolah ada Chromebook, nanti kita pakai fasilitas Chromebook ya, nggak usah bawa HP dulu ya. AI itu banyak, nanti akan Bu Ul terangkan di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Sekian dari Bu Ul, ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, silakan ditutup dulu Mbak Kena. Doa makan ya, istirahat dulu ya. Siap. Bentar, Kaurin ada tanya apa? Ini nanti nggak diambil lagi kan? Nanti dikumpulkan waktu hari Senin depan ya. Oke, yuk pimpin ya Kena. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikan firma amin ya rabbal alamin. Selamat makan. Bu, tadi udah salam belum?
Belum ya, Fuul tutup dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih.